kita jual itu sudah masuk atau belum. Jadi tidak harus dijual mahal, dan kami pun menjual ini juga tidak mahal karena kami ingin masyarakat dari segala tingkatan ekonomi itu bisa menikmati sayuran sehat gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Moh Arif Widarto. Saya memiliki usaha kebun hidroponik ini dengan nama Hadiko Kebun Sayur, dengan alamat di Jetis, Kelurahan Caturharjo, Kapanewon Sleman, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk sayuran yang kami tanam di kebun ini yaitu jenis-jenis sayuran daun ya. Di antaranya selada-seladaan. Ini yang sedang saya tanam adalah selada hijau keriting, kemudian sawi-sawian itu pakcoy dan caisim, juga bayam. Untuk instalasi hidroponik ini kami bangun pada akhir 2019 ya. Kemudian kami bisa melakukan semai perdana itu pada tanggal 29 Februari 2020. Jadi masih belum lama dan kemudian ketabrak pandemi. Dulu saya adalah seorang karyawan ya. Jadi saya dulu bekerja di perusahaan swasta di Jakarta. Tetapi saya waktu itu bolak-balik. Jadi ngelaju ya dari Sleman sini ke Jakarta. Saya pulang tiap 2 minggu sekali. Keluarga saya ada di sini, sehingga kemudian saya memutuskan untuk kembali menetap di Sleman ini dan mencari solusi apa yang bisa saya kerjakan di rumah untuk meneruskan mencari nafkah. Sebenarnya waktu itu saya mempunyai pilihan ya untuk bisa memanfaatkan lahan yang sedikit ini. Dulu saya sempat berencana untuk memijahkan gurame ya dengan sistem RAS, recirculating aquaculture system. Jadi airnya diputer, tapi berbincang-bincang dengan istri, itu istri kurang setuju. Padahal kalau kita mau berusaha itu kan dukungan keluarga itu sangat penting, sehingga bagaimana kalau hidroponik. Istri saya mengatakan oke, kalau hidroponik saya setuju karena saya bisa membantu. Dan mengapa kemudian saya memilih hidroponik itu, karena lahan saya ini tidak luas dan berupa tanah padas, sehingga saya pikir instalasi hidroponik ini akan dapat mengoptimalkan lahan yang saya miliki. Ya, jadi dengan pertanian sistem hidroponik itu bisa lebih intensif dibandingkan dengan yang pertanian yang masih di atas tanah ya. Karena seperti mungkin contoh di kebun saya ini, saya bisa menanam dengan 2 lantai. Sedangkan kalau saya menanam sayur-sayuran secara konvensional di atas tanah itu hanya 1 permukaan saja yang bisa kita tanami. Hidroponik ini saya belajar secara otodidak ya, dengan sumber yang sangat banyak tersedia di internet, baik itu melalui YouTube, kemudian ada grup di Facebook ya, dan juga banyak artikel di blog maupun website gitu. Jadi saya secara otodidak mempelajari itu, membandingkan ya, setelah mempelajari sistem hidroponik misalnya sistemnya apa saja, kemudian membanding-bandingkan mana yang kira-kira akan paling cocok untuk saya terapkan di kebun saya ini. Tantangan dalam berhidroponik itu, yang pertama itu pada saat menanam itu di pengendalian hama ya, karena greenhouse saya ini greenhouse terbuka, jadi paparan hamanya itu sangat banyak yang masuk, sehingga kita harus memilih jenis tanaman yang tidak disukai hama. Kalaupun kita akan menanam komoditas yang disukai hama seperti misalnya sawi-sawian, itu sebaiknya kita pisahkan dengan
tanaman lain yang tidak disukai hama. Jadi pada pengendalian hamanya itu tantangan terbesarnya. Kemudian yang tantangan berikutnya adalah untuk penjualannya. Untuk masa panen ya, itu bergantung kepada jenis tanaman yang kita tanam. Seperti misalnya selada hijau keriting ini, kita bisa panen dari mulai semai itu pada usia 40 hari setelah semai itu kita bisa mulai panen. Kemudian kalau misalnya sawi-sawian ya, pakcoy atau caisim itu mulai hari ke-20 kita sudah bisa mulai panen, tapi tergantung kepada kita nanti pada ukuran tanaman berapa kita akan panen ya. Nah, kalau misalnya bayam itu biasanya kami di usia 25 hari kami memanen. Kemudian untuk pemasarannya kami menjual ya dengan cara titip jual ke toko-toko sayur yang berada di lingkungan sini aja. Jadi kami tidak jauh-jauh, paling ya masih mungkin beda kecamatan gitu, tapi tidak sampai keluar wilayah kabupaten. Ya itu memang relatif ya, karena memang kalau sebenarnya yang salah itu dari sisi petaninya Mas, bukan dari sisi pembelinya ya, karena banyak petani hidroponik yang mengasumsikan bahwa hasil panenan dari pertanian hidroponiknya itu harus dijual mahal. Nah itu yang saya anggap kurang tepat. Kebetulan kami berguru kepada senior-senior hidroponik ya di sekitar sini, itu mereka meluruskan kepada kami ini bahwa itu kesalahan pandangan petaninya sendiri kalau memang harus menjual sayuran hidroponik itu dengan mahal gitu. Karena kalau kita menjual itu paling tidak kita sudah memperhitungkan dari harga pokok penjualan kita ya, biaya-biaya kita semua sudah tercover. Itu harga kita itu ketika kita jual itu sudah masuk atau belum. Jadi tidak harus dijual mahal, dan kami pun menjual ini juga tidak mahal karena kami ingin masyarakat dari segala tingkatan ekonomi itu bisa menikmati sayuran sehat gitu. Ya, ini saya mau menunjukkan untuk perawatan tanamannya ya. Nah, ini berkaitan dengan pengendalian hama dan penyakit karena kami tidak melakukan penyemprotan pestisida kimia. Misalnya ini kita terserang jamur ini, nah kita hanya secara mekanis saja kita melakukan penyiangan untuk daun-daun yang terkena ini jamur supaya tidak menular. Sebenarnya akan lebih efektif apabila menggunakan fungisida kimia ya, tetapi kami tidak berani menggunakan fungisida kimia karena ini jenis sayuran lalap yang dimakan mentah. Kami khawatir nanti kalau melakukan penyemprotan dengan fungisida kimia itu masih ada residu dari fungisida kimia itu di daun yang kami tanam ini. Ya, saat ini saya akan memberikan contoh packing ya yang dilakukan di kebun kami. Ini saya siapkan dulu untuk packingnya. Kami menggunakan plastik transparan seperti ini. Kemudian tanaman kita ambil, lalu kita bersihkan dari daun-daun yang tidak layak untuk dijual. Nah, setelah itu nanti ini akarnya kita lilitkan seperti ini di tanamannya, kemudian kita masukkan ke dalam plastik seperti ini. Dan setelahnya
kita kunci dengan selotip seperti ini. Nah, seperti ini nanti yang kami distribusikan ke toko-toko sayuran yang menjadi mitra dari Hadiko Kebun Sayur. Untuk kawan-kawan ya yang ingin seperti saya mengelola kebun hidroponik, apabila ingin memulai, itu saran saya yang pertama itu harus kawan-kawan melihat ke diri kawan-kawan sendiri apakah menyukai tanaman atau tidak ya, karena apabila seperti saya yang mengerjakan semua sendiri itu, ini kita harus menyukai tanaman, kemudian juga senang mengerjakan hal-hal kecil seperti menyemai, kemudian nanti mengelola tanamannya, merawat tanamannya, membasmi hama gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apabila jawabannya iya, itu kemudian sebaiknya kawan-kawan mempelajari hidroponik itu apa ya gitu, supaya dari setelah kawan-kawan suka kemudian mengenali hidroponik apa, kawan-kawan itu bisa nanti membangun sistem hidroponiknya itu sesuai dengan kemampuan ya. Misalnya seperti saya menggunakan sistem NFT karena saya skala produksi, tapi bisa juga nanti bisa menggunakan misalnya rakit apung atau apa ya, ada 6 sistem di hidroponik itu nanti bisa dipilih. Kemudian yang ketiga itu untuk biasanya itu kawan-kawan itu ketika mempunyai kebun itu bingung menjualnya. Jadi saran saya itu kawan-kawan menerapkan manajemen tanam. Jadi kalau misalnya kawan-kawan itu membangun misalnya instalasi hidroponik 1000 lubang tanam misalnya, itu kawan-kawan jangan langsung tanam 1000 semuanya, tapi mungkin kawan-kawan bisa gilir misalnya per minggu 100 atau 200 gitu. Jadi ketika nanti kawan-kawan panen itu, kawan-kawan tidak memiliki panenan yang melimpah ruah sehingga bingung jualnya. Tapi kalau misalnya dengan seminggu 100 ya, dengan yang 1000 lubang tanam tadi, seminggu 100 itu kan kita punya 100 pack ya, itu kan menjualnya lebih mudah daripada 1000 gitu. Harapan saya ke depan untuk usaha ini, kebun kami ini bisa berkembang ya. Jadi kalau sekarang luasannya hanya 250 meter persegi dengan 3.500 lubang tanam, harapan saya ke depan nanti mungkin kita ingin mengembangkan lebih banyak lagi, mungkin ya targetnya yang paling dekat nanti bisa 2 kali lipat kapasitas produksinya. Ya kalau untuk jenis sayurannya nanti kita akan melihat itu terus terang, karena kita untuk usaha kita akan yang disukai masyarakat itu apa gitu. Ya kalau untuk yang media sosial, untuk IG-nya Instagram ya kita ada Hadiko Farm, kemudian Twitternya juga Hadiko Farm. Kalau untuk Facebook account kita ada Hadiko Kebun Sayur. Untuk channel YouTube-nya Hadiko Kebun Sayur. Kemudian apabila ada kawan-kawan yang ingin belajar untuk pertanian hidroponik ini, kami sangat terbuka. Kawan-kawan bisa mencari kami di Google saja, Hadiko Kebun Sayur, insya Allah nanti akan ditunjukkan lokasinya. Baik, terima kasih kawan-kawan semua yang telah menyaksikan video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat dan memberikan inspirasi kepada kawan-kawan semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.